Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di modul ke-13 mata kuliah Bahasa Indonesia tentang karangan ilmiah, yaitu daftar pustaka. Capaian pembelajaran untuk modul ini adalah mahasiswa mampu mengenal, memahami, dan menulis daftar pustaka dalam karangan ilmiah dengan tepat. Ada 3 topik utama yang akan dibahas di dalam modul ini. Yang pertama, hakikat daftar pustaka. Yang kedua, komponen daftar pustaka. Yang ketiga, aturan penulisan daftar pustaka. Kita masuk kepada pembahasan pertama mengenai hakikat daftar pustaka. Daftar pustaka adalah salah satu bagian dari sekian komponen yang membangun karya tulis ilmiah. Daftar pustaka adalah komponen karya tulis ilmiah yang berisikan informasi lengkap tentang bahan-bahan pustaka, buku, koran, majalah, jurnal, email, dan lain-lain yang dipakai sebagai referensi dari suatu tulisan yang sedang ditulis. Informasi lengkap dari bahan pustaka tersebut meliputi informasi tentang identitas pengarang, judul karangan, dan data publikasi karangan. Data publikasi ini meliputi tahun terbit, kota terbit, dan nama penerbit yang menerbitkan buku yang dijadikan acuan tersebut. Istilah daftar pustaka sering juga dipadankan dengan bibliografi, kepustakaan, daftar rujukan, daftar bacaan, daftar acuan, daftar bacaan, dan lain-lain. Sekalipun istilah-istilah yang muncul tersebut tidak sama, akan tetapi maksud dari berbagai istilah itu tidaklah berbeda, yaitu bagian dari karya tulis ilmiah yang berisi identitas lengkap tentang referensi, buku, koran, majalah, jurnal, email, dan lain-lain, yang digunakan sebagai rujukan dari suatu karya tulis ilmiah yang sedang ditulis atau referensi yang berkaitan dengan karya tulis ilmiah yang sedang ditulis. Dalam penulisan karya tulis ilmiah, keberadaan daftar pustaka merupakan sesuatu yang penting. Hal tersebut disebabkan karena daftar pustaka memiliki fungsi-fungsi tertentu. Fungsi-fungsi tersebut diantaranya adalah sebagai berikut. Daftar pustaka dapat berfungsi sebagai sarana untuk menuangkan rasa tanggung jawab moral akademik atau tanggung jawab moral keilmuan penulis. Penulis yang mengutip, meminjam, atau memakai pikiran, pendapat, atau pandangan orang lain, ahli atau pakar dalam tulisannya, harus menyadari bahwa yang dikutipnya bukanlah miliknya. Itulah sebabnya di dalam setiap kutipan ada dituliskan notasi ilmiah kutipan, yaitu informasi tentang sumber kutipan, nama pengarang, tahun terbit, dan halaman dari sumber kutipan. Daftar pustaka dapat berfungsi sebagai sarana untuk menginformasikan buku-buku rujukan yang dipakai secara langsung oleh penulis karya ilmiah. Informasi tersebut merupakan salah satu bentuk kesungguhan penulis karya ilmiah yang bersangkutan dalam menyelesaikan karya ilmiah yang ditulisnya. Semakin banyak, semakin baru, dan semakin tinggi tingkat kepakaran penulis buku yang dirujuk, diasumsikan semakin tinggilah tingkat keseriusan penulis karya ilmiah menyelesaikan karya tulis ilmiahnya tersebut. Daftar pustaka dapat berfungsi sebagai penuntun bagi seseorang untuk menentukan dan mendapatkan buku-buku apa saja yang harus dibaca
dan dimiliki jika ingin lebih mengetahui aneka materi yang dikutip atau jika ingin lebih memahami, memperluas, dan memperdalam materi karya tulis ilmiah yang sedang dibacanya. Selanjutnya, komponen daftar pustaka. Sebelum penulisan daftar pustaka dilakukan, seorang penulis karya ilmiah harus mengetahui komponen-komponen yang membangun sebuah daftar pustaka. Penulis karya ilmiah harus mengetahui hal-hal yang harus dituliskan di dalam daftar pustaka. Pemahaman terhadap komponen-komponen tersebut akan sangat membantu seorang penulis karya ilmiah mewujudkan penulisan daftar pustaka secara baik. Komponen-komponen daftar pustaka yang dimaksud adalah sebagai berikut. Yang pertama, nama pengarang dari buku yang dirujuk. Yang kedua, judul karangan atau judul tulisan yang dirujuk, termasuk tambahannya. Yang dimaksudkan dengan tambahan di sini adalah kata-kata yang mengiringi suatu tulisan. Misalnya, identitas tulisan, disertasi, tesis, skripsi, makalah, artikel, dan lain-lain, edisi atau volume, nomor, dan lain-lain. 3. Data publikasi. Data publikasi ini meliputi tahun buku diterbitkan, nama kota tempat buku diterbitkan, dan nama penerbit yang menerbitkan buku yang dirujuk. Berdasarkan komponen dan pembagian komponen tersebut, maka sebuah daftar pustaka pada hematnya dibangun oleh 5 komponen, yaitu 1. Nama pengarang, 2. Judul karangan, 3. Tahun buku diterbitkan, 4. Nama kota tempat buku diterbitkan, dan 5. Nama penerbit. Posisi atau letak dari masing-masing komponen itu dalam sebuah daftar pustaka tidaklah sembarangan, akan tetapi disusun secara berurutan dalam pola yang standar. Selama ini, setidak-tidaknya susunan itu mengacu kepada 2 pola yang lazim, mempunyai urutan sebagai berikut. Pertama, komponen nama pengarang. Kedua, komponen tahun terbit. 3. Komponen judul tulisan. 4. Komponen nama kota tempat buku diterbitkan. 5. Komponen nama penerbit. Selain dari pola pertama tersebut, juga dikenal pola yang lain. Pola yang lain tersebut mempunyai urutan sebagai berikut. 1. Komponen nama pengarang. 2. Komponen judul buku. 3. Komponen kota tempat buku diterbitkan. 4. Komponen nama penerbit. 5. Komponen tahun terbit. Berdasarkan pola pertama saat ini, lebih berterima dan sering diacu atau dipakai oleh lembaga-lembaga ilmiah dan kebanyakan penulis karya ilmiah Indonesia. Pola pertama ini sering diperkenalkan oleh Pusat Bahasa, yaitu sebuah lembaga resmi yang mengurus persoalan bahasa dan berbahasa Indonesia, serta persoalan sastra dan berkesusastraan Indonesia. Di akhir setiap penulisan komponen tersebut diberi tanda baca titik, kecuali di akhir nama kota tempat buku diterbitkan. Tanda baca yang dipakai di antara komponen nama kota dan komponen nama penerbit adalah tanda baca titik 2. Berikutnya, aturan penulisan daftar pustaka. Penulisan daftar pustaka, sebuah karangan ilmiah, tidak boleh dilakukan secara sembarangan. Tidak boleh dilakukan hanya menurut keinginan penulis karangan ilmiah yang bersangkutan saja. Penulisan daftar pustaka harus dilakukan dengan sedemikian rupa, menurut aturan-aturan yang berlaku secara umum. Aturan-aturan umum tersebut adalah sebagai berikut. Komponen-komponen daftar pustaka harus ditulis secara berurutan dan sejajar. Yang dimaksud dengan berurutan adalah dimulai dari komponen nama pengarang, tahun terbit, judul tulisan atau karangan, buku, kota tempat tulisan diterbitkan, dan nama penerbit, seperti yang telah dijelaskan di atas.
Yang dimaksud dengan sejajar adalah berkesinambungan. Sebuah karangan ilmiah, komponen daftar pustaka bukan merupakan salah satu komponen dari bagian tengah tulisan, melainkan merupakan salah satu komponen dari bagian akhir tulisan, atau komponen bagian akhir yang terletak pada bagian penutup karangan dan sebelum bagian lampiran. Sekiranya penulisan satu buku sumber daftar pustaka terdiri atas 2 baris atau lebih, maka jarak spasi antara masing-masing baris itu, baris pertama dengan baris kedua dan seterusnya adalah 1 spasi. Baris kedua, ketiga, dan selanjutnya tersebut ditulis dengan agak dijorokkan ke dalam. Jarak penjorokan ke dalam ini disesuaikan dengan penjorokan kepada penulisan kalimat pertama pada tiap paragraf dalam tulisan itu. Kalau sebuah paragraf kalimat pertamanya dimulai pada ketikan ketujuh, maka penjorokan baris kedua dan seterusnya sebuah daftar pustaka pada karangan ilmiah yang bersangkutan juga dimulai pada ketikan ketujuh.